Mengapa para nabi yang membawa cahaya dari langit justru menyembunyikan sebagian ilmunya dari umat? Apa yang begitu suci sampai tak bisa dijelaskan dengan kata? Dan mungkinkah ada ilmu yang hanya bisa didengar oleh hati yang telah hancur? Jika engkau merasa hidupmu kosong meski dipenuhi banyak pengetahuan, maka mungkin inilah saatnya engkau menemukan ilmu yang tidak diajarkan secara terang, tapi disampaikan dari hati ke hati. Lapisan ilmu dan rahasia yang dijaga langit. Di antara cahaya yang turun ke bumi, ada yang menyinari jalan secara terang, namun ada pula yang membisik dalam hening kepada jiwa-jiwa terpilih. Ilmu para nabi bukan sekadar pengetahuan yang bisa dicerna logika biasa. Ia adalah rasa yang dititipkan, bukan disusun dalam barisan huruf. Ada ilmu yang boleh diucapkan di mimbar, tapi ada pula yang hanya berpindah lewat pandangan mata yang dalam. Inilah ilmu yang tak bisa diterjemahkan oleh pena, karena ia hidup di kedalaman nurani, tidak di permukaan kata. Para nabi tidak datang membawa buku pelajaran. Mereka membawa wahyu, dan wahyu itu berlapis-lapis, seperti langit yang bertingkat. Ada bagian yang disampaikan secara terbuka kepada umat sebagai petunjuk dan aturan hidup. Tapi ada bagian yang hanya diberikan kepada orang-orang yang bersih hatinya, jernih fitrahnya, dan siap menampung titipan rahasia Tuhan. Bagian ini bukan untuk disiarkan, karena jika disampaikan kepada hati yang belum matang, maka yang lahir bukan hikmah, melainkan kebingungan, bahkan kesesatan. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada ilmu yang jika disampaikan kepada sembarang orang, niscaya mereka akan mengingkari dan menyebut pembawanya sebagai pendusta. Maka beliau memilih diam. Bukan karena menyembunyikan, tapi karena menjaga. Menjaga dari kerusakan makna, menjaga dari tangan-tangan yang tidak mengerti rasa. Ilmu hakikat adalah amanah yang tak boleh sembarangan dilepaskan, sebab yang menerimanya haruslah jiwa yang telah ditempa oleh ujian batin, bukan hanya hafalan atau gelar. Mengapa ilmu ini tidak dituliskan? Karena tulisan adalah bentuk, sedangkan hakikat adalah ruh. Ia seperti aroma yang tak bisa dipaku di kertas. Ia mengalir lewat pengalaman batin, lewat kebersamaan dengan yang sudah fana dalam Tuhan. Ilmu ini seperti api, bisa menghangatkan jiwa yang siap, tapi bisa membakar mereka yang terburu menyentuh tanpa kesiapan. Maka para nabi menjaganya, dan hanya menyampaikannya pada sahabat-sahabat yang hatinya telah dibersihkan oleh waktu, ujian, dan kedekatan. Zaman ini penuh dengan suara, penuh dengan ambisi untuk tahu segala hal. Tapi tidak semua pengetahuan membawa keselamatan. Justru yang terdalam sering tersembunyi dalam diam. Bukan karena tertutup, tapi karena menunggu yang siap membuka diri. Seperti biji yang menunggu musim, ilmu hakikat menanti hati yang gersangnya telah disiram oleh zikir dan kehampaan diri. Ia tak akan singgah pada hati yang masih penuh dengan keakuan. Ilmu para nabi adalah cahaya, dan cahaya tidak memaksakan dirinya. Ia hanya hadir ketika kegelapan dalam diri telah hancur. Itulah sebabnya ilmu ini tidak dijual di pasar-pasar intelektual. Ia lahir dari pengembaraan sunyi, dari luka yang diterima dengan syukur, dari tangis yang ditumpahkan hanya kepada Tuhan. Maka saat seseorang mulai merasakan bahwa kata tak lagi cukup, bahwa logika tak lagi menggenapkan, mungkin saat itu gerbang rasa sedang diketuk dari sisi dalam. Begitulah ilmu para nabi dijaga. Ia tidak dikunci tapi disaring oleh keheningan. Ia bukan milik mereka yang haus popularitas, tapi hadir bagi yang telah kosong dari segalanya kecuali Tuhan. Maka jangan heran jika engkau tak menemukannya di rak buku atau di forum-forum yang ramai. Tapi perhatikan para kekasih Tuhan yang wajahnya tenang dan suaranya lembut. Merekalah yang diam-diam membawa warisan langit itu. Dari hati ke hati, tanpa satupun suara berlebihan. Hati yang belum siap adalah dinding bagi cahaya. Ada rahasia kenapa sebagian ilmu tidak disampaikan secara terang. Bukan karena para pembawa risalah enggan berbagi, tapi karena ada dinding yang tidak terlihat di dalam jiwa manusia. Dinding itu bernama keakuan, kesombongan tersembunyi, atau ambisi terhadap ilmu itu sendiri. Bila ilmu hakikat disampaikan kepada hati yang masih dibalut oleh keinginan duniawi, maka bukan kebenaran yang muncul, tapi justru perlawanan batin yang keras.
Kebenaran yang terlalu tinggi, bila diberikan kepada wadah yang masih retak oleh nafsu, justru akan memecah, bukan menyatu. Inilah sebabnya ilmu para nabi sering tidak diajarkan secara terbuka. Karena banyak yang ingin tahu, tapi sedikit yang rela dibentuk lebih dahulu. Setiap hati memiliki musimnya. Ada hati yang masih dalam musim gugur, di mana dedaunan makna berguguran sebelum sempat mengakar. Ada yang masih musim dingin, membeku oleh pengalaman pahit dan trauma kehidupan. Tapi ada pula yang sedang musim semi, lembut dan siap menerima benih cahaya. Maka para nabi dan para pewarisnya selalu melihat hati, bukan telinga. Mereka tidak serta-merta menyampaikan ilmu hakikat kepada semua. Bukan karena pilih kasih, tapi karena mereka memahami bahwa dalam dunia ruh, kesiapan batin jauh lebih penting dari kecerdasan akal. Perjalanan ruhani bukan sekadar tentang tahu, tapi tentang berubah. Tentang luruhnya ego, hancurnya keakuan, dan lahirnya kesadaran baru yang tak lagi mengaku memiliki apapun, termasuk ilmu. Ilmu hakikat itu tidak cocok bagi hati yang masih ingin merasa lebih tinggi dari yang lain. Ia akan berubah menjadi alat keangkuhan, bukan pintu menuju Tuhan. Maka ketika seseorang mulai berteriak-teriak tentang kedalaman makna, tapi masih senang dipuji, itu tanda ia belum menyentuh inti dari ilmu tersebut. Sebab ilmu ini bukan tentang berbicara, tapi tentang menjadi. Para nabi mengajarkan kepada para sahabatnya dengan penuh kesabaran. Mereka melihat siapa yang hatinya mulai bening, siapa yang mulai mampu merasakan lebih dari sekadar memahami. Nabi Muhammad misalnya tidak memberikan semua rahasia langsung di awal kenabian. Bahkan kepada Abu Bakar pun butuh perjalanan panjang hingga rahasia-rahasia makrifat dibisikkan. Sebab ilmu ini tidak bisa diberikan sekali jadi, tapi harus ditanam, disiram, dirawat, dan dilindungi. Sama seperti ruh yang perlahan tumbuh melewati luka, penderitaan, dan keikhlasan. Bila seseorang bertanya mengapa ilmu ini tersembunyi, maka pertanyaan pertama yang harus ia ajukan kepada dirinya adalah, apakah dirinya sudah siap? Apakah ia sudah melepaskan semua kehendak yang bersifat duniawi dari pencarian ilmunya? Ilmu ini tidak datang kepada yang banyak bertanya, tapi kepada yang sanggup menunggu dalam diam. Bukan diam malas, tapi diam yang hidup, diam yang penuh harap, dan diam yang berserah pada kehendak ilahi. Di dalam keheningan batin, muncullah percikan cahaya yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Ada sebab mengapa ilmu hakikat tidak bisa dicetak dan didistribusikan. Karena ilmu ini bukan informasi, ia adalah transformasi. Ia bukan tentang memperbanyak hafalan, tapi tentang mengurangi diri. Semakin banyak diri, semakin sempit ruang untuk kebenaran sejati turun. Itulah mengapa kadang ilmu ini hanya hadir setelah seseorang kehilangan segalanya. Kehormatan, harta, bahkan harga diri. Karena saat itulah tidak ada yang tersisa selain ruang kosong yang siap diisi oleh Tuhan. Dan justru dalam kehampaan itulah ilmu para nabi mulai bisa berbisik. Ilmu ini bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk menjadi lebih dari yang lain, tapi untuk meniadakan diri agar tinggal hanya dia. Maka rahasianya tidak diucapkan di depan umum, karena banyak yang mendengar, tapi sedikit yang menerima. Seperti benih yang hanya tumbuh di tanah yang subur, ilmu ini hanya akan menetap pada jiwa yang sudah gembur oleh keikhlasan, basah oleh air mata, dan jernih oleh kerendahan hati. Hanya kepada merekalah ilmu ini berpindah, dari dada ke dada, dari rasa ke rasa, dari nur ke nur, tanpa satu pun suara menggema di luar. Rasa yang menyimpan lebih banyak dari kata. Ketika seorang murid mendekat kepada gurunya dalam jalan batin, ia tidak datang membawa pena dan kertas. Ia datang membawa luka, getir, tangis, dan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Di sana tak ada pelajaran yang ditulis, tapi pertemuan itu menjadi tempat ilmu turun perlahan. Sang guru tidak menyusun kalimat-kalimat panjang, ia cukup diam, menatap, atau sekadar bernafas dalam kedalaman hening. Dan sang murid merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata, tapi mampu mengubah seluruh pandangannya terhadap dunia. Inilah ilmu yang tidak terang, tapi sangat jelas bagi yang telah sampai di dalamnya. Rasa adalah tempat ilmu ini menetap. Ia bukan sekadar emosi,
tapi kedalaman jiwa yang mampu merasakan makna di balik segala sesuatu. Maka ilmu para nabi tak diajarkan di ruang belajar, tapi diwariskan di ruang rasa. Saat seorang nabi melihat seseorang yang hatinya mulai hidup, maka saat itulah ia menanamkan benih ilmu. Bukan dengan pidato, bukan dengan tulisan, tapi dengan kehadiran, dengan getaran ruh yang menyentuh. Bahkan satu isyarat dari mata bisa menjadi pelajaran yang lebih dalam daripada 1000 ayat yang dibacakan kepada hati yang tertutup. Ilmu ini tidak bisa dipelajari karena ia bukan hasil usaha akal, melainkan buah dari pembersihan hati. Ia adalah hasil dari fana, dari luluhnya diri di hadapan Tuhan. Maka seorang hamba yang terus mengejar hakikat dengan logika dan argumentasi akan menemukan dirinya terperangkap dalam labirin kata. Tapi seorang fakir yang duduk di tikar rusang dengan hati yang pasrah bisa jadi mendapatkan limpahan ilmu dalam diamnya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya, tapi jiwanya telah berubah. Ia kini hidup dengan rasa, bukan dengan pemikiran. Itulah sebabnya para nabi menyampaikan inti ilmu mereka hanya kepada segelintir sahabat yang telah mengalami penyucian batin yang dalam. Bukan karena menyembunyikan, tetapi karena isi dari ilmu itu terlalu halus untuk dipaksa masuk ke dalam kerangka bahasa. Ia adalah pengalaman langsung dengan Tuhan. Ia bukan wacana, tapi pertemuan. Seperti Musa yang naik ke Bukit Sinai, bukan untuk diskusi, tapi untuk bertemu. Dan setelah itu, beliau kembali dengan wajah bercahaya, bukan karena ilmu yang ia pelajari, tetapi karena kehadiran ilahi yang ia alami. Dalam dunia rasa, tidak ada yang perlu dijelaskan panjang lebar, sebab mereka yang berada di jalan ini memahami satu sama lain hanya dengan sedikit isyarat. Mereka bisa menangis bersama tanpa sepatah kata pun. Mereka bisa saling tahu arah tanpa harus menunjuk, karena rasa bekerja lebih cepat dan lebih luas daripada kata. Inilah sebabnya ilmu para nabi tidak diwariskan melalui buku sejarah, melainkan melalui pewaris ruhani yang menjaga api ilahi tetap menyala. Ilmu ini berpindah bukan karena dihafal, tetapi karena diterima dengan keikhlasan dan kerendahan hati yang mendalam. Seringkali orang bertanya, mengapa tidak ada pelajaran resmi tentang makrifat atau hakikat di lembaga-lembaga besar? Mengapa ilmu ini seperti disembunyikan dari khalayak umum? Jawabannya sederhana, karena ilmu ini tidak untuk dipertontonkan. Ia adalah harta batin yang dijaga oleh langit. Dan langit hanya akan membukanya kepada jiwa-jiwa yang telah selesai dengan dirinya. Selama seseorang masih ingin tahu agar terlihat hebat, ilmu ini akan menjauh. Tapi ketika seseorang ingin tahu agar bisa tenggelam dalam kehendak Tuhan, ilmu ini akan mendekat tanpa perlu dicari. Maka di jalan ini, rasa menjadi kitab, keheningan menjadi guru, dan kejernihan batin menjadi pena. Bagi yang telah masuk ke dalam samudera ini, dunia tidak lagi dipandang dari permukaan. Segala sesuatu memiliki makna tersembunyi. Setiap hembusan angin bisa menjadi ayat. Setiap cahaya mentari bisa menjadi petunjuk. Dan setiap pertemuan, tak peduli sependek apapun, bisa membawa pesan Tuhan. Inilah warisan para nabi yang tak tertulis, tapi mengalir terus dalam dada-dada yang sunyi. Sampai hari ini. Diam adalah bahasa para kekasih Allah. Jika engkau perhatikan, para kekasih Allah lebih banyak diam daripada bicara. Bukan karena mereka tak tahu, melainkan karena mereka tahu bahwa kebenaran sejati hanya bisa hadir dalam keheningan. Kata-kata seringkali menjadi tirai yang justru menutupi makna terdalam. Maka mereka memilih sunyi agar nur hakikat tidak tertutup oleh hiruk-pikuk suara dunia. Dalam diam mereka, ada samudera makna yang tak bisa dicapai oleh ribuan ceramah. Dalam tatapan mereka ada pesan yang lebih dalam dari kitab-kitab yang terbuka di hadapan kita. Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa sebagian ilmu adalah seperti beban berat yang jika diturunkan kepada manusia biasa bisa membuatnya hancur, maka beliau menyimpannya. Tidak semua hal beliau sampaikan kepada umat secara langsung. Ada hal-hal yang beliau hanya bisikan kepada segelintir sahabat, dan bahkan kepada mereka pun hanya setelah melalui perjalanan panjang yang mematangkan hati dan jiwa. Ilmu seperti itu tidak bisa dipaksakan keluar, karena bukan lahir dari keinginan berbicara, tapi dari keharusan ilahi untuk menyampaikan kepada yang telah ditentukan. Maka diam para kekasih bukanlah kosong, tetapi padat.
Diam mereka bukan tanda tidak tahu, tetapi tanda telah tahu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dalam diam itulah ilmu para nabi diturunkan secara halus, seperti hujan yang menyusup ke tanah paling dalam. Tidak tampak dari luar, tapi menghidupkan akar-akar rahasia yang selama ini tersembunyi. Ketika seseorang mulai belajar diam, saat itu pula ia mulai membuka ruang dalam dirinya untuk ditanami ilmu yang bukan berasal dari buku, tapi dari langit. Banyak orang salah sangka, mengira bahwa semakin banyak berbicara tentang Tuhan, semakin dekat ia dengannya. Tapi Tuhan tidak dicapai oleh kata, dia didekati dengan kehampaan. Ketika kata berhenti, maka rasa mulai bicara. Dan ketika rasa telah matang, maka yang tersisa hanya keheningan yang penuh. Disitulah ilmu hakikat tinggal. Ia tidak membutuhkan pengakuan, tidak haus pengikut, tidak mencari panggung. Ia seperti matahari pagi yang menyinari tanpa suara, tanpa perlu disebut namanya. Tapi semua makhluk merasa hangat olehnya. Ilmu para nabi tidak diajarkan secara terang karena ia terlalu suci untuk diperdagangkan, terlalu dalam untuk dikotakan dalam definisi. Bila ia dijadikan sekadar bahan ajar, maka ruhnya akan hilang, tinggal kerangkanya saja. Banyak orang menghafal kata-kata para wali, tapi tidak menyentuh maknanya. Karena makna itu hanya bisa dipahami jika seseorang rela hancur di hadapan Tuhan. Hancur bukan dalam arti fisik, tapi dalam makna fana. Ketika tidak ada lagi yang tinggal, kecuali kesadaran akan kehadirannya semata. Ada hikmah yang besar dalam kesunyian. Ia melatih jiwa untuk menunggu, untuk tidak terburu-buru. Karena ilmu yang sejati tidak datang kepada yang tergesa, tapi kepada yang sabar menanti. Para nabi dan pewarisnya tahu bahwa yang tergesa ingin tahu, seringkali hanya ingin memuaskan ego, bukan ingin menemukan Tuhan. Maka mereka membiarkan ilmu itu tersembunyi, agar hanya ditemukan oleh yang benar-benar mencari karena cinta, bukan karena rasa ingin hebat. Karena cinta membawa kepasrahan, sedangkan keinginan membawa kehancuran. Itulah sebabnya di jalan makrifat, semakin tinggi seseorang berjalan, semakin sedikit yang bisa ia sampaikan dengan kata. Ia tahu bahwa tidak semua harus dijelaskan. Bahkan, penjelasan bisa mengaburkan apa yang mestinya hanya dirasakan. Maka jika engkau bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, tapi hatimu terasa damai saat berada di dekatnya, bisa jadi engkau sedang berada dekat dengan warisan para nabi. Bukan karena ia pandai menjelaskan, tapi karena ruhnya menyimpan rahasia yang tak pernah ia ucapkan. Ilmu itu bukan milik bibir, tapi milik jiwa yang telah tenggelam dalam samudera keheningan. Penjaga rahasia langit, mereka yang dipilih oleh Henning. Setiap zaman memiliki penjaga rahasia langit. Mereka bukan orang-orang yang tampil di depan banyak mata, bukan pula yang ramai disebut dalam pujian manusia. Mereka berjalan dalam sunyi, hidup seperti kebanyakan orang, namun membawa sesuatu yang tidak terlihat. Di balik wajah sederhana dan langkah yang biasa, ada lautan nur yang dititipkan kepada mereka. Karena ilmu ini tidak dicari, tapi dipercayakan. Dan yang dipercayai adalah mereka yang mampu menjaga, bukan menyebar tanpa kendali. Para nabi dan para pewarisnya selalu menguji, bukan karena mereka curiga, tapi karena rahasia langit terlalu mulia untuk dibiarkan jatuh di tangan yang belum matang. Allah menurunkan cahayanya kepada siapa yang Dia kehendaki. Bukan kepada yang paling cerdas, bukan pula kepada yang paling populer, tetapi kepada yang paling bersih dari pamrih. Inilah sebabnya kadang ilmu tertinggi justru hadir pada mereka yang tak pernah mengaku tahu. Mereka yang hidup sederhana, tapi jiwanya lapang bagai langit. Mereka tidak pernah memamerkan kebatinannya, tidak pernah mengaku dekat dengan Tuhan. Tapi Tuhan memilih mereka untuk memegang sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Dan mereka pun menjaganya dengan diam, dengan tunduk, dengan sembunyi dalam kehinaan diri. Orang yang dipilih untuk membawa ilmu ini biasanya telah dikosongkan terlebih dahulu oleh kehidupan, dicabut dari kehormatannya, diuji dalam kesendirian, dihancurkan dari segala sandaran duniawi. Karena selama masih ada rasa memiliki dan rasa ingin menjadi, ilmu ini tidak akan bisa masuk. Maka Tuhan mengguncang mereka terlebih dahulu agar ruang di dalamnya menjadi lapang. Dan ketika mereka sudah tak lagi menggenggam apa-apa, barulah titipan itu datang, seperti embun yang turun pada pagi hari, pelan, lembut, namun menghidupkan segalanya.
Para penjaga ilmu tidak menyebut dirinya wali, tidak juga ustadz atau mursyid. Mereka tidak memperkenalkan diri dengan gelar karena mereka tahu kehadiran mereka cukup sebagai tanda. Ruh mereka berbicara bahkan ketika lidah mereka diam. Dan bagi yang hatinya jernih, mereka tahu siapa yang membawa kebenaran meski tidak mengucapkannya. Mereka seperti lilin dalam malam, tidak menarik perhatian, tapi memberi cahaya yang cukup bagi mereka yang ingin berjalan pulang dalam gelapnya dunia. Dalam sejarah, kita mengenal orang-orang seperti Al-Khidr, yang bahkan Nabi Musa pun tidak langsung memahami jalannya. Karena ilmu hakikat tidak selalu sesuai dengan hukum logika. Ia berjalan di atas jalan rasa dan hanya bisa diikuti oleh mereka yang telah merelakan pemahaman lamanya. Musa adalah seorang nabi yang membawa syariat dan Khidr adalah hamba Allah yang membawa rahasia. Bahkan kepada nabi, ilmu ini harus disampaikan dengan syarat sabar, karena tanpa sabar seseorang akan cepat menolak sebelum ia mengerti. Sampai hari ini, warisan ilmu itu masih mengalir. Tidak di media, tidak di seminar, tapi dalam ruang-ruang batin yang tak terlihat. Ia disampaikan dalam pertemuan yang tidak tercatat, dalam duduk yang tidak diliput, dalam pandangan yang terjadi sekali seumur hidup, tapi mengubah arah hidup seseorang selamanya. Itulah cara ilmu ini berpindah. Bukan dengan keramaian, tapi dengan kedalaman. Dan mereka yang mendapatkannya tidak bangga, justru makin takut. Karena semakin tahu, semakin sadar bahwa tidak ada yang bisa dibanggakan di hadapannya. Maka jika engkau ingin menjadi bagian dari jalan ini, jangan kejar terang yang ramai. Carilah hening yang dalam. Jangan minta dibukakan rahasia sebelum engkau rela ditelanjangi dari semua kebanggaan. Sebab kunci dari ilmu ini bukan kemampuan, melainkan kehampaan. Bukan kehebatan, melainkan ketersembunyian. Dan hanya mereka yang rela tidak dikenal oleh manusia akan dikenal oleh langit. Mereka adalah penjaga rahasianya, berjalan di bumi, tapi hati mereka telah menyatu dengan kehendaknya. Mengapa ilmu ini tidak untuk semua orang? Ilmu yang diwariskan oleh para nabi bukanlah ilmu yang bisa dibagikan seperti makanan dalam pesta. Ia adalah cahaya halus yang hanya dapat hidup di dalam bejana yang murni. Tidak semua orang sanggup menampungnya, bahkan tak sedikit yang menolaknya meski tanpa sadar. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka belum sampai pada kedewasaan ruhani untuk memahaminya. Maka para nabi pun tak memberikannya kepada semua, melainkan kepada yang benar-benar siap. Ilmu hakikat adalah ibarat bara. Jika engkau belum menjadi tanah yang lembab, engkau akan terbakar olehnya. Sebagian manusia mencari ilmu untuk menjadi besar. Mereka ingin memiliki, menguasai, bahkan mengajarkan agar tampak lebih tinggi dari yang lain. Tapi ilmu ini tidak bisa dimiliki. Ia seperti angin, tak bisa dikurung. Ia seperti cahaya mentari, tak bisa digenggam. Siapa yang masih berniat memiliki, justru akan kehilangan. Karena ilmu ini bukan tentang penguasaan, tapi tentang penyerahan. Ia datang kepada mereka yang telah menyerah, yang tak lagi mengejar pujian, yang tak lagi haus pembuktian. Justru dalam keheningan itu, cahayanya mulai menyapa. Ada juga yang berpikir bahwa ilmu hakikat bisa diperoleh dengan kerja keras, latihan berat, atau praktik spiritual yang panjang. Tapi ini bukan tentang teknik, bukan pula tentang ritual. Ini tentang keberadaan, tentang menjadi sesuatu yang ringan, bening, dan tidak menghalangi cahaya yang turun. Kadang orang bertapa bertahun-tahun, namun tak kunjung menerima. Tapi seorang yang duduk diam dalam kehinaan diri, dengan hati yang remuk karena cinta kepada Tuhan, bisa saja dalam satu malam dibukakan seluruh tirai yang selama ini menutupinya dari kebenaran. Inilah misteri jalan ini. Tidak bisa diprediksi, hanya bisa dijalani dengan keikhlasan. Para nabi memahami risiko menyampaikan ilmu ini secara terang. Mereka tahu bahwa manusia seringkali mencampur adukan cahaya dengan bayangan. Apa yang disampaikan dengan niat murni bisa berubah menjadi sumber kesombongan bagi yang belum bersih. Maka lebih baik disembunyikan, disampaikan perlahan kepada 1-2 hati yang sudah siap. Ini bukan karena ilmu itu rahasia, tapi karena kesiapan hati manusialah yang menjadi kuncinya. Tanpa kesiapan, ilmu ini justru menjadi petaka, bukan petunjuk. Ada banyak kisah dalam sejarah di mana orang-orang bijak memilih untuk bungkam. Bukan karena takut, tapi karena menjaga.
Seperti seorang ibu yang tidak memberikan madu kepada anak kecil yang belum bisa mencerna. Ia menunggu anak itu tumbuh hingga pencernaannya kuat. Baru saat itu ia memberikan tetes pertama. Ilmu hakikat juga begitu. Ia menunggu kedewasaan rohani, menunggu ego luluh, menunggu kebisingan dunia reda dalam dada. Dan saat keheningan itu tercipta, ia akan datang sendiri tanpa harus dicari. Itulah mengapa banyak orang tidak pernah menemukan ilmu ini meskipun mereka telah mengkaji ratusan kitab. Karena yang mereka cari adalah ilmu untuk akal, bukan ilmu untuk ruh. Mereka ingin menjelaskan, bukan mengalami, ingin memahami, bukan melepaskan. Tapi ilmu para nabi tidak bisa dijelaskan sebelum dialami, tidak bisa dimengerti sebelum diluruhkan segala ambisi. Ia bukan tentang pengertian, tapi tentang pengosongan. Dan semakin kosong diri, semakin penuh cahaya yang bisa ditampungnya. Ilmu ini tidak untuk semua orang, bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi karena sedikit sekali yang bersedia dilucuti dari segala sesuatu. Sedikit sekali yang rela menjadi hamba dalam arti sesungguhnya. Kebanyakan masih ingin menjadi sesuatu, bahkan dalam jalan spiritual. Mereka masih ingin disebut wali, ingin dihormati sebagai ahli hakikat. Padahal ilmu ini hanya akan turun kepada mereka yang tak lagi ingin dikenal, bahkan tak ingin disebut. Hanya ingin tenggelam dalam samudera ketidakterkenalan, karena mereka tahu, disitulah Tuhan bersembunyi. Ketika ilmu tak lagi diajarkan, tapi dihidupi. Ada satu titik dalam perjalanan ruhani di mana ilmu tidak lagi dipelajari, tidak juga diajarkan. Ia menjadi sesuatu yang dihidupi. Bukan lagi dibicarakan dalam bentuk teori, tapi dirasakan dalam setiap tarikan napas dan denyut nadi. Inilah titik di mana seseorang berhenti menjelaskan, karena dirinya sendiri telah menjadi penjelasan. Ia tidak mengajar, tapi keberadaannya menghidupkan. Ia tidak menyuruh, tapi tindakannya menuntun. Dan semua ini terjadi karena ilmu yang ia terima telah menyatu dengan dirinya, bukan lagi sebagai milik, tapi sebagai wujud. Ilmu hakikat yang diwariskan oleh para nabi sesungguhnya bukan sekadar pengetahuan, tetapi sebuah cara berada di tengah dunia. Ia tidak memisahkan seseorang dari kehidupan, tetapi membawanya pada kedalaman makna dalam setiap kehidupan. Maka seorang yang telah meminum ilmu ini tidak menjauh dari manusia, namun ia hadir dengan cara yang lain. Ia melihat dengan mata yang baru, mendengar dengan telinga yang dibasuh zikir, dan merasakan dunia bukan sebagai beban, tapi sebagai cermin kehendak Tuhan. Ia tidak sibuk membuktikan bahwa ia tahu, karena bagi dirinya, kebenaran bukan sesuatu yang harus ditampilkan, tetapi dijaga dalam senyap. Mengapa ilmu ini tidak diajarkan secara terang? Karena yang terang kadang justru membutakan mata yang belum siap. Sama seperti matahari yang menyilaukan bagi yang baru keluar dari gelap. Maka ilmu ini turun seperti fajar, perlahan, halus, dan cukup bagi yang terjaga. Orang-orang yang membawa ilmu ini tidak berbicara banyak, karena setiap kata mereka ditimbang oleh keheningan. Mereka berbicara hanya jika diizinkan, bukan karena ingin. Dan diam mereka bukanlah kosong, melainkan ruang bagi Tuhan untuk berbicara melalui mereka. Saat seseorang telah sampai pada makam ini, ia tidak merasa sedang memiliki ilmu. Bahkan ia merasa tidak tahu apa-apa. Karena semakin dalam ilmu hakikat menyatu dalam dirinya, semakin ia sadar bahwa ia bukan siapa-siapa. Ia seperti wadah kosong yang hanya berisi jika Tuhan berkehendak mengisinya. Ia tidak pernah merasa sudah sampai, karena yang ia temukan dalam kedalaman bukan akhir, tapi permulaan yang tak pernah habis. Ilmu itu mengalir terus, dan ia hanya menjadi sungai kecil yang membawanya kepada jiwa-jiwa yang haus namun diam. Ilmu seperti ini tidak bisa diwariskan kepada sembarang orang. Ia hanya berpindah ketika dua hati saling mengenal tanpa perlu berbicara. Seorang guru sejati tidak memilih murid dengan pandangan luar, tetapi dengan rasa yang halus. Ia tahu siapa yang datang karena cinta, dan siapa yang datang karena ingin menjadi. Maka ia tidak tergesa menyampaikan, karena ia tahu, bukan yang paling cepat yang akan selamat, tapi yang paling ikhlas. Dan hanya yang ikhlas yang akan mampu menerima ilmu tanpa mencemarinya dengan ambisi diri. Disinilah letak keindahan ilmu hakikat. Ia tidak bisa dikomersialkan, tidak bisa dipertontonkan. Ia seperti ruh yang hidup di dalam kehidupan yang tampak biasa.
Seseorang bisa menjadi petani, tukang kayu, atau pedagang, tapi ruhnya telah bersatu dengan ilmu para nabi. Ia tidak membanggakan apa-apa, namun kehadirannya membawa ketenangan. Ia mungkin tidak dikenal manusia, tapi dikenal langit. Ia tidak membuat keramaian, tapi setiap langkahnya membekas di jalan keabadian. Dan inilah alasan utama mengapa ilmu ini tidak diajarkan secara terang. Karena ia tidak dicari untuk diketahui, tetapi dijalani untuk digenapi. Maka jangan heran jika engkau tidak menemukan ilmu ini di panggung-panggung. Ia ada di wajah orang tua yang duduk diam di masjid, dalam mata yang penuh cinta seorang fakir, atau pada senyum lembut dari seorang yang tak pernah dikenal. Mereka telah berhenti mengajarkan dengan kata-kata, karena kehidupan mereka sendiri telah menjadi pelajaran. Dan jika engkau cukup diam, cukup jernih, cukup ikhlas, engkau akan belajar lebih banyak dari kehadiran mereka, daripada dari 1000 pelajaran yang pernah ditulis. Mereka yang mampu mendengar tanpa suara. Dalam dunia batin, mendengar bukan tentang telinga dan berbicara bukan tentang mulut. Ilmu hakikat berpindah dari ruh ke ruh, dari cahaya ke cahaya, melalui saluran yang tidak dapat dijangkau oleh indera lahir. Maka hanya mereka yang hatinya telah dibersihkan dari kebisingan dunia yang mampu mendengar pesan-pesan langit yang halus itu. Disitulah letak rahasia mengapa ilmu para nabi tidak disampaikan secara terang. Karena ia tidak diberikan kepada siapa yang hanya ingin tahu, tapi kepada siapa yang mampu diam, dan dalam diamnya mendengar suara yang tidak berbunyi. Kadang seorang mursyid hanya menatap, dan muridnya tersungkur dalam tangis panjang. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan, tapi dalam pandangan itu turun curahan makna yang tak bisa dijelaskan. Seolah ruh mereka terhubung dalam satu frekuensi yang tak bisa dibaca manusia biasa. Yang lahir hanya keheningan, tapi di balik keheningan itu ada percakapan batin yang dalam, yang mungkin berlangsung lebih lama dari sebuah diskusi panjang. Ini bukan sihir, bukan hipnosis. Ini adalah ilmu yang hanya bisa bergerak ketika jiwa seseorang telah dikosongkan dari ego dan kebisingan akal. Mereka yang telah dibuka hatinya akan memahami bahwa sebagian besar kebenaran tidak memerlukan penjelasan. Ia hanya memerlukan keterbukaan. Maka para pencari sejati tidak terlalu sibuk bertanya. Mereka lebih banyak merenung. Mereka tidak mengejar jawaban lewat forum atau kitab, tapi lewat rasa yang ditanam oleh Allah di dalam dada. Mereka tahu saat hati telah lapang, maka tanpa harus bertanya pun, jawaban akan hadir dalam bentuk pengalaman. Kadang dalam bentuk kegelisahan yang lama, kadang dalam bentuk kejadian tak terduga, kadang dalam bentuk pertemuan yang sangat sunyi. Ilmu yang tidak diajarkan secara terang bukan berarti tidak ada. Ia ada, lebih hidup dari segala teori, tetapi tersembunyi karena kesuciannya. Ia tidak layak diletakkan di atas meja untuk dibahas dengan logika yang kering. Ia seperti air zam-zam yang hanya akan mengalir kepada mereka yang datang dengan keyakinan dan kehausan batin. Dan air itu tidak memancar dari tanah biasa, tapi dari kedalaman jiwa yang pasrah. Maka siapa yang masih ribut ingin tahu, belum tentu akan diberi. Tapi siapa yang rela diam dan menunggu, ia akan diberi meski tanpa meminta. Ilmu hakikat menyapa mereka yang telah selesai dengan pertanyaan. Bukan karena mereka tahu semua jawabannya, tapi karena mereka telah lebur dalam kehadiran Tuhan yang menjadikan jawaban tidak lagi penting. Yang penting bukan lagi apa ini, tapi siapa aku di hadapanmu. Mereka tidak lagi sibuk menyusun konsep, tapi justru tenggelam dalam rasa kehilangan konsep. Sebab yang mereka temukan bukan struktur, tapi keluasan. Bukan logika, tapi cinta. Bukan pengertian, tapi kehadiran. Di sanalah ilmu para nabi hidup, di tengah dada yang telah hancur, namun justru karena kehancurannya menjadi wadah bagi cahaya yang tak terbatas. Sebab itu banyak dari para penerus jalan ini tidak menampakkan ilmunya. Mereka tetap hidup seperti biasa, tidak menonjol, tidak banyak bicara tentang makrifat, bahkan mungkin tampak biasa-biasa saja. Tapi jangan salah, bila engkau duduk di dekat mereka dan hatimu jernih, engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa damai yang mengalir, ada kesadaran yang menyelimuti, ada ketenangan yang membuatmu ingin menangis tanpa tahu sebabnya. Itulah tanda bahwa engkau sedang dekat dengan seseorang yang menyimpan ilmu yang tidak bisa diajarkan, hanya bisa ditularkan. Mereka adalah para pembawa warisan Nabi.
Bukan karena mereka hafal ribuan dalil, tetapi karena ruh mereka telah bersambung pada sumbernya. Mereka tidak memaksa siapapun percaya, tidak mengajak dengan cara mencolok, bahkan tak peduli apakah dikenali atau tidak. Tapi lewat keberadaannya, jiwa orang lain bisa tercerahkan. Seperti pohon rindang yang tak pernah bicara, tapi siapapun yang duduk di bawahnya akan merasakan sejuknya. Begitulah ilmu hakikat hidup, tidak untuk dijelaskan secara terang, tapi untuk dirasakan oleh hati yang telah siap menerima. Cahaya yang dijaga oleh kegelapan. Dalam ilmu hakikat, justru kegelapan sering kali menjadi penjaga cahaya. Bukan gelap dalam arti maksiat, tapi gelap sebagai simbol dari yang tak terlihat, tak dijelaskan, tak diumumkan. Cahaya yang terlalu terang dan terlalu cepat dibuka kepada dunia yang belum siap akan menyilaukan dan membakar. Maka ia harus dijaga, diselubungi oleh diam, disembunyikan di balik keseharian yang sederhana, dilindungi oleh tabir yang samar. Para nabi, para wali, dan para guru sejati tidak meletakkan cahaya itu di tempat tinggi yang mencolok, melainkan menyimpannya dalam gua-gua kesunyian jiwa. Disitulah ia tetap murni, tidak terjamah tangan ambisi. Sebagaimana Allah menyembunyikan dirinya dalam keheningan malam, dan di balik ciptaannya, demikian pula ilmu makrifat yang hakiki tersembunyi di balik kehidupan biasa. Seorang tukang kayu, seorang gembala, seorang pedagang kecil bisa jadi menyimpan rahasia besar yang tidak diketahui siapapun kecuali langit. Sebab ilmu ini tidak bisa dideteksi dengan penampilan. Bahkan, kerap kali Tuhan menyamarkan pemilik ilmu itu agar tidak disembah oleh manusia. Karena jika manusia mengenalnya sebagai pembawa cahaya, mereka akan mengkultuskan orangnya, bukan mengambil isinya. Maka Allah menjaga mereka dengan menyelubunginya dalam kesederhanaan, bahkan kadang dalam kesalahpahaman manusia. Ada orang yang dituduh sesat, tapi dalam batinnya ia sedang memeluk Tuhan lebih erat dari siapapun. Ada yang dicaci karena tak mengikuti arus keilmuan umum, padahal di hatinya ia sedang berdialog langsung dengan nur ilahi. Dunia memang tak pernah adil kepada yang menyembunyikan kebenaran karena menjaga. Tapi mereka tak menggugat, tak membela diri, karena mereka tahu yang mereka jaga bukan kehormatan, tapi cahaya. Dan cahaya itu lebih mulia dari nama baik, lebih agung dari pengakuan manusia. Inilah sebabnya banyak warisan Nabi yang tidak nampak di rak buku atau panggung-panggung besar, melainkan hidup dalam diam para kekasih Allah. Kebenaran sejati ketika disampaikan terlalu terang pada hati yang belum siap, akan ditolak. Ia akan tampak aneh, bahkan mengganggu sistem keyakinan yang sudah nyaman dibangun oleh manusia. Maka para nabi pun berbicara bertahap. Nabi Muhammad menyampaikan ayat-ayat sesuai kesiapan umat. Bahkan kepada sahabat yang paling dalam sekalipun, beliau tidak membukakan seluruh rahasia secara sekaligus. Beliau menunggu momen ketika hati mereka benar-benar jernih, ketika malam telah cukup sunyi, ketika dunia telah cukup jauh dari dada mereka. Baru kemudian satu isyarat turun, satu cahaya dibisikkan. Dan itu pun bukan untuk disebarkan, melainkan untuk dijaga. Ilmu hakikat adalah seperti benih langit. Ia hanya tumbuh di tanah yang telah digemburkan oleh luka, disiram oleh air mata, dan diterangi oleh cahaya sabar. Ia tidak bisa ditanam di hati yang masih keras oleh ego dan keinginan. Maka para pembawa ilmu ini lebih sibuk menciptakan kesuburan hati daripada menyebar benih secara terbuka. Mereka menunggu, mendampingi, membimbing dalam diam, hingga tiba waktunya seseorang cukup sunyi untuk menjadi ladang yang siap ditanami. Dan ketika saat itu tiba, tak banyak yang mereka ucapkan. Satu kalimat cukup, bahkan satu pandangan saja bisa menumbuhkan taman batin. Ilmu yang tak diajarkan secara terang ini juga tidak pernah ditinggikan oleh pemiliknya. Mereka tidak merasa lebih tahu, tidak merasa lebih dekat. Bahkan sebaliknya, semakin dalam mereka menyelami ilmu ini, semakin kecil diri mereka rasakan. Mereka menyadari betapa tak layaknya mereka memegang amanah cahaya, dan justru karena rasa tidak layak itu, mereka layak. Karena ilmu ini hanya tinggal dalam jiwa yang tak memiliki ruang untuk membesarkan diri. Maka bila engkau menjumpai seseorang yang rendah hati, lembut sikapnya, dan tenang meski tak banyak berbicara, mungkin ia adalah penjaga cahaya yang sedang disembunyikan oleh Tuhan.
Sungguh, cahaya ilmu para nabi masih ada. Ia tak pernah padam, hanya saja ia tidak bersinar mencolok di langit dunia, tapi menyala lembut di dalam jiwa-jiwa yang telah berserah. Ia tidak dicari dengan mata terbuka, tapi ditemukan oleh hati yang tertutup dari dunia. Ia tidak datang kepada yang merasa mampu, tapi kepada yang merasa tidak memiliki apa-apa selain Tuhan. Dan ketika cahaya itu masuk, ia tak membuat pemiliknya ingin mengajar atau menjelaskan, tapi hanya ingin menjaga dan mengalir. Seperti mata air yang terus memberi tanpa pernah bertanya, "Siapa yang minum dariku?" Ketika cahaya menyatu dengan nafas, ada satu titik dalam perjalanan roh di mana tak lagi ada jarak antara ilmu dan wujud. Ilmu tidak lagi terpisah sebagai sesuatu yang diketahui, tapi menjadi sesuatu yang mengalir dalam setiap gerak, dalam cara duduk, cara diam, cara mencintai, bahkan dalam cara bersedih. Di titik ini, seseorang tak lagi bicara tentang ilmu, karena seluruh dirinya telah menjadi cermin ilmu itu sendiri. Ia tidak lagi mengklaim tahu, karena rasa tahu telah lenyap bersama lenyapnya keakuan. Yang tersisa hanyalah kesadaran lembut bahwa segalanya adalah Dia. Ilmu para nabi telah menyatu dengan napas, dengan detak jantung, dengan pandangan yang hening. Pada makam ini, seseorang tidak lagi merasa perlu membagikan ilmunya. Ia tidak resah untuk didengar, tidak gelisah untuk dikenang, tidak juga ingin diikuti. Karena yang ia jaga bukan ajaran, tapi hadirat. Ia tidak lagi berusaha menyampaikan ilmu dengan kata, karena ia tahu yang sejati hanya bisa berpindah lewat kehadiran. Maka ia cukup hadir, dan kehadirannya pun tanpa niat untuk mempengaruhi. Ia hidup biasa, namun setiap getaran dirinya memancarkan kesejukan. Ia tidak terlihat, tapi jiwa-jiwa yang siap akan menemukan jalannya sendiri menuju cahaya yang ia bawa tanpa suara. Inilah puncak dari ilmu yang tak diajarkan secara terang, ketika ia tidak lagi butuh dipahami. Ilmu itu hidup, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk menjadi jembatan menuju Tuhan. Maka semakin tinggi seseorang dalam ilmu ini, semakin ia menjadi seperti tanah rendah, diinjak-injak, tapi justru di sanalah kehidupan tumbuh. Ia tak perlu berkata bahwa ia membawa cahaya, karena siapapun yang datang kepadanya akan merasa disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia tak menyebutkan nama makamnya, tak mengungkapkan apa yang telah disingkap, karena yang telah benar-benar bertemu dengan Tuhan, tak lagi merasa memiliki apapun selain Dia. Dan disinilah kita memahami mengapa ilmu para nabi tidak diajarkan secara terang. Karena yang sejati bukan untuk diketahui, tapi untuk dijalani. Ilmu itu bukan petunjuk untuk menjadi siapa-siapa, tapi jalan untuk melepaskan segala sesuatu yang bukan Tuhan. Maka siapa yang ingin tahu karena ingin merasa lebih, ia akan tersesat dalam bayangan. Tapi siapa yang ingin tahu karena rindu kepadanya, maka Tuhan sendiri yang akan mengajarnya dalam diam. Bukan lewat manusia, bukan lewat buku, tapi lewat kejadian-kejadian yang ditenun khusus untuk jiwanya. Para nabi tidak menyembunyikan ilmu, mereka menjaganya. Mereka tidak membatasi tapi menunggu yang benar-benar siap. Sebab yang belum siap hanya akan merusaknya, menggunakannya untuk ego, atau menjualnya kepada dunia. Maka mereka sembunyikan ilmu itu dalam keheningan, mereka simpan dalam dada yang bersih, dan mereka titipkan hanya kepada yang telah hancur, yang tak punya apa-apa lagi kecuali kerinduan kepada yang maha ada. Dan kepada merekalah ilmu itu berpindah, bukan sebagai pengetahuan, tapi sebagai tanggung jawab. Lalu di mana kita? Apakah kita mencarinya untuk mengerti, atau mencarinya untuk kembali? Pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh keheningan batin. Jika hatimu masih riuh dengan ambisi, tunggulah. Jika hatimu mulai tenang, teruskan berjalan. Tapi bila hatimu telah patah, telah kehilangan segalanya, dan hanya ingin duduk bersama Tuhan, walau tak berkata apa-apa, maka engkau telah sangat dekat. Karena ilmu ini tidak datang kepada mereka yang sempurna, tapi kepada mereka yang remuk dan rindu. Dan pada akhirnya, ilmu ini tak lagi perlu dicari, karena ia tidak di luar sana. Ia hidup dalam hatimu yang paling sunyi. Ia menunggu, bukan untuk dibuka dengan akal, tapi untuk dibangkitkan oleh cinta. Maka duduklah, diamlah, lupakan segalanya, dan izinkan Dia yang selama ini sembunyi
menunjukkan bahwa dialah satu-satunya guru. Dialah ilmu itu sendiri. Dialah yang tak pernah diajarkan secara terang, tapi selalu hadir dalam terang yang tak terlihat.